Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Selamat datang dulur Kemenak Jatim di acara kita Bincang Ramadan. Santai berbincang, ibadah gembira. Dulur Kemenak Jatim, bagaimana kabarnya semua? Insya Allah semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah, penuh ampunan dan kesempatan bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa juga, semoga dulur Kemenak Jatim semua diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan kali ini. Di kesempatan yang penuh berkah ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan bagi kita semua, yaitu cara menjaga tubuh tetap bugar di bulan Ramadan. Namun sebelum memasuki pembahasan inti tersebut, kita akan membahas secara global puasa menurut kesehatan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya puasa memiliki banyak manfaat, tidak hanya dari segi spiritual, tetapi juga segi kesehatan. Namun apa sebenarnya yang terjadi pada tubuh kita saat berpuasa? Apa saja manfaat kesehatan yang bisa kita peroleh ketika berpuasa? Dan bagaimana cara menjalani puasa dengan baik agar tetap sehat dan bugar? Maka dari itu di Bincang Ramadan kali ini bersama saya Muhammad Firza dan telah hadir bersama kita semua narasumber yang luar biasa, Bapak Dr. Ahmad Fahmi MH. Assalamualaikum Dok, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat nggih, Dok? Alhamdulillah. Gimana Dok puasanya lancar hari ini? Alhamdulillah, insya Allah lancar. Mohon izin bisa disapa dulu. Para permisa dulur Jatim Kemenak, perkenalkan saya Dr. Ahmad Fahmi MH selaku penanggung jawab klinik Al-Ikhlas di Kemenak Jatim dan Basnas. Saat ini saya bekerja di Rumah Sakit Citra Medikus Sidoarjo, kebetulan juga menjabat sekaligus Kepala Bidang Penunjang. Oleh karena itu, di saat kesempatan ini, kita akan bersama-sama akan membahas bagaimana sih kondisi tubuh kesehatan kita pada saat berpuasa. Oke, langsung saja nih Dok. Oke. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, puasa memiliki banyak manfaat dari segi spiritual maupun segi kesehatan. Namun nih, apa sih yang sebenarnya terjadi ketika kita puasa pada di dalam tubuh kita itu, apa sih yang terjadi? Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya sangat bagus, tapi juga begitu sangat sering kita dengar sebenarnya di urusan publik ya. Jadi sebenarnya kalau kita pada saat kalau ngomong berbicara puasa, sebenarnya sesuai syariat juga di sini mengandung unsur maksud tujuan kesehatan. Kita tahu sebenarnya puasa ini walaupun tidak saat bulan Ramadan, Nabi Muhammad, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam sering mengajarkan kita untuk berlatih puasa Senin dan Kamis. Intinya apa? Di situ baru menjelaskan sekian ratus tahun bahwa puasa itu sangat banyak manfaatnya. Salah satunya yang paling penting di sini adalah menjaga kesehatan tubuh kita itu merasa lebih bugar. Itu satu. Yang kedua, menjaga fungsi organ-organ, khususnya organ lambung, organ pencernaan, termasuk usus halus, usus besar, dan juga fungsi hati dan ginjal ini semakin baik. Karena kenapa? Karena ada waktu istirahat. Nah, itu yang penting. Dan yang nomor tiga, sebenarnya kalau ngomong bulan Ramadan, bulan puasa, kita ngomong berbicara gaya hidup. Gaya hidup yang awalnya pagi makan, siang makan, sore makan, yang memang tidak ada batas waktunya sampai mulai
matahari terbit sampai terbenam. Saat ini hanya diatur dengan waktu makan, terus pola tidur dan pola makan saja sebenarnya. Sebenarnya yang kita atur pada saat bulan Ramadan ini hanya pola makan dan pola tidur. Itu saja sih Mas. Jadi kalau ngomong fungsinya sangat banyak. Salah satunya ya pasti agar kita menjadi lebih disiplin. Ketika disiplin, akhirnya kita merasa lebih wajar, lebih bisa menerima bahwa ada ketentuan dalam puasa yang harus lebih banyak bersabar. Selain bersabar dalam untuk menahan rasa haus, lapar, sekaligus menahan nafsu. Nah, menahan nafsu ini diartikan dalam dunia medis adalah menjaga jiwa dan mental. Itu saja sih. Nah, kemudian nih Dok, setelah mengetahui tadi manfaat-manfaatnya tadi, terus bagaimana sih cara kita mempersiapkan untuk menjalankan puasa itu dengan baik? Ya, baik Mas. Sebenarnya satu hal yang penting, bagaimana sih dalam perspektif kesehatan kita itu menjaga dalam saat berpuasa itu kurang lebih 8-10 jam ya. Mungkin kalau di negara lain itu bisa sampai 12-14 jam, yang memang siangnya lebih panjang ya. Nah itu. Nah, untuk menjaga itu yang lebih sehat, lebih bugar, artinya lebih siap menjalani bulan puasa, nomor satu memang harus kita niat dulu sebenarnya. Nah, niat ini dibarengi dengan apa? Dengan kondisi fisik badan yang sehat. Sehat secara apa? Sehat secara jasmani dan rohani dulu. Karena ada ketentuan atau rukhsah keringanan ketika kita melakukan puasa, ada yang memang tidak diperbolehkan, atau makruh karena risiko menimbulkan menimbulkan gangguan kesehatan. Itu saja sih. Atau bahkan tidak menimbulkan gangguan kesehatan, tapi menimbulkan impact kepada orang lain. Contohnya apa Dok? Ibu menyusui. Itu ada sebagian ulama bilang itu khilaf. Ada yang tidak disarankan puasa, tapi menurut Imam Syafi'i diperbolehkan, asal ibunya cukup mempunyai simpanan ASI terhadap bayinya. Nah, tapi ketika si ibu ini tidak mempunyai simpanan ASI yang cukup, maka dimakruhkan untuk berpuasa. Itu sih. Oke, kemudian bagaimana sih Cak? Kan kita berpuasa kan otomatis lapar. Baik. Nah, bagaimana sih cara kita mengatasi rasa lapar yang sangat, terus kemudian kelelahan saat berpuasa seperti itu? Nah, baik, terima kasih. Ini sering kita sering kita dapati pertanyaan ini entah dari pasien langsung, saudara kita atau bahkan teman-teman kita. Ya wajar, namanya puasa. Puasa itu adalah menahan haus dan lapar. Haus dan lapar itu adalah ada instrumennya di situ. Kalau ngomong dari segi medis, instrumennya apa? Ada neurotransmitter yang mengirim ke otak. Ada hormon tersebut. Lah, tetapi jangan lupa bagaimana sih untuk mengelola. Ini kan sebenarnya kan tidak terus-menerus. Hanya 8 sampai 10 jam. Bagaimana mengelola rasa lapar ini? Pastinya harus dengan sahur. Lah, sahur di situ makanya kita disuruh Nabi bahwa sahurlah kalian, di situ ada keberkahan. Lah, orang sahur itu sahurnya juga harus tepat. Nah, nggak asal sahur, bangun, makannya mie instan, itu juga salah Mas. Ya, yang saya sarankan adalah makan makanan yang memang bukan banyak tinggi gula. Karena ketika kita banyak konsumsi gula ketika sahur itu hanya disimpan dalam gula darah dan hati, sehingga akan cepat habis atau malah tidak terserap sepenuhnya, malah makan lemas. Sebagai gantinya sebagai karbohidrat kompleks, yaitu apa? Ubi, kentang, pasta, dan gandum, nasi merah. Kalau kita makan makanan itu pada saat sahur, karbohidrat kompleks jenisnya itu akan lebih lama merasa kenyang karena kompleks. Tapi ketika kita hanya mengkonsumsi banyak glukosa atau gula, itu hanya tersimpan dalam gula darah. Jadi itulah sehingga orang salah mengartikan makan yang banyak sebelum sahur, sebelum imsak, tapi makanannya banyak yang mengandung gula, tapi secara karbohidrat dan karbohidratnya tidak kompleks dan proteinnya kurang. Dan yang kedua, rasa lelah itu kebiasaan rata-rata selain dari karbohidrat makanan yang tidak kompleks, kedua juga protein yang kurang, ketiga yang paling penting, cairan.
Orang lelah pada saat puasa, jangankan puasa, kita nggak puasa aja itu harus dituntut sehari minimal 8 gelas atau kurang lebih 2 liter. Kalau kita ngomong aqua 1,5 liter, 2 liter, kalau kita asumsikan dengan gelas, kita setarakan kurang lebih dengan 8. Oke, kalau kita buat formasi, jangan sampai lupa ini formasi. Kalau orang-orang laki-laki ini cocok, formasi 2-4-2. 2 saat berbuka, 4 sebelum tidur, dan 2 pas sahur. Nah itu ya paling gampang formasi 2-4-2 bisa lebih. Itu sehingga rasa lelah ini bisa diakibatkan karena kurangnya cairan. Jadi itu kemarin pas sahur itu saya pernah Dok makan mie sama nasi saja padahal banyak. Tapi itu belum sampai zuhur itu sudah lumes lapar gitu. Iya, benar. Itu sebabnya itu. Jadi kalau ngomong karbohidrat kompleks tadi sudah saya bilang, jadi rata-rata yaitu dari kentang, nasi gandum, ubi jalar, dan pasta. Kenapa mie tidak disebut karbohidrat kompleks? Karena memang dari tepung. Ada karbohidratnya dan juga sudah dimanifestasi di pabrik menjadi mie. Sebenarnya mie itu kalau kompleks juga enggak, kompleks dengan yang lain. Dan nasi. Kebiasaan orang Jawa itu kan sudah mie nasi, jadi sama-sama karbohidrat Mas ya. Jadi itu malah akan lebih cepat lapar. Kenapa? Ya memang karbohidratnya cepat terserap. Jangan lupa, pada saat puasa, tubuh kita mengalami gaya hidup yang berubah. Hanya pola tidur dan pola makan. Sebelum puasa, atau pada saat puasa, pada saat sebelum puasa, tubuh itu akan mengambil energi dari mana? Dari karbohidrat, dari gula, dan dari lemak. Ketika karbohidrat tidak didapatkan pada saat puasa, akhirnya pada saat siang hari energi akan mengambil dari gula. Nah, gulanya yang di mana? Di dalam darah, glikogen. Ketika itu habis, akhirnya mengambil energi dari lemak. Oleh karena itu, ini terkait dengan fungsi dari puasa tadi bisa menurunkan berat badan. Kenapa? Ya karena lemak dalam darah yang second pabriknya ini diambil energi akan dipecah menjadi energi. Otomatis lemak darah ini ada namanya profil lipid kalau di kita itu. Ada lemak LDL dan HDL. Ketika ini dipecah sekaligus menurunkan berat badan juga menurunkan resiko penyakit jantung koroner seperti itu. Kemudian apakah ada Pak suatu kondisi itu yang membuat kita itu sebaiknya tidak berpuasa? Ya. Sekali lagi saya jelaskan bahwa puasa itu sangat banyak manfaatnya seperti yang dianjurkan Nabi. Kita tahu bahwa selain dari kesehatan juga ada kesehatan organ juga sekaligus kesehatan dari fisik dan mental. Tetapi tentu juga ada rukhsah di sini bahasanya, ada keringanan. Ini diartikan dalam dunia medis, satu, ada beberapa kondisi orang yang memang disarankan tidak puasa atau diperbolehkan puasa, tapi ketika pada saat berpuasa di siang hari atau di sore hari sebelum berbuka mengalami gangguan dengan ini, itu memang tidak diwajibkan puasa. Contoh satu, orang-orang yang memang tiap hari harus meminum obat dengan rutin dengan jam yang sama, dengan jam dan waktu yang sudah ditentukan. Contoh, minum obat kemo orang-orang kanker. Itu. Kedua, orang-orang yang memang mempunyai jadwal untuk melakukan terapi cuci darah salah satunya. Kenapa sih ketika dia tidak dicuci darah, tidak dilakukan terapi tersebut, itu akan mengganggu proses metabolisme di dalam ginjal, sehingga ginjalnya banyak racunnya. Nah, ketika tidak dicuci darah, akhirnya pasien tersebut mengalami resiko meninggal. Ketiga, vertigo. Orang yang mempunyai gangguan vertigo itu muter, dia yang muter, melihat sekelilingnya muter, atau sekelilingnya yang muter ke dia. Nah, ini ada dua persepsi. Loh, kenapa dia pusing aja kok? Berarti kurang minum dia atau kurang karbohidrat? Tidak sebenarnya, memang dia mempunyai keluhan vertigo. Nah, vertigo ini memang gangguan yang disebabkan
bukan gara-gara asupan makanan. Kalaupun dia tidak puasa juga tidak terganggu, juga akan mengalami vertigo. Nah, vertigo ini memang gangguan di di medula oblongata, yaitu di gangguan penyeimbangan. Ketika orang vertigo pada saat puasa, dia mengalami vertigo, pusing sampai mual muntah. Kalau mual muntah, pusing, sehingga mengakibatkan dehidrasi. Kenapa? Muntah, cairannya keluar. Pusing, mual muntah, akhirnya lemes, dehidrasi. Resiko lah. Hal-hal ini ya yang memang menjadi sebab dia tidak diperbolehkan, karena mengancam jiwa bahasanya, ada rukhsah di situ. Terus ketiga, orang-orang yang memang sudah tidak kuat dalam berpuasa. Siapa? Orang-orang yang memang secara fisik dan mental tidak diperbolehkan puasa atau mengganggu kesehatannya. Contoh, orang-orang geriatri, orang-orang yang udah usia, dan usianya ini memang ditunjang dengan, mohon maaf, pikun. Nah, sehingga menimbulkan resiko bahwa dia lupa nanti sebelum waktunya berbuka dia berbuka. Ini juga makro gitu. Itu sih, Mas. Oh ya, satu tambahan lagi. Kalau untuk penyakit jantung, ada penyakit jantung yang memang tidak disarankan untuk puasa, tapi ada boleh. Penyakit jantung yang terkontrol itu boleh. Tapi penyakit hipertensi itu harus puasa, karena obat penurun tensinya bisa diminum malam hari. Seperti orang yang mempunyai riwayat diabetes mellitus, orang yang punya penyakit gula, itu diperbolehkan puasa. Jadi pasien-pasien di rumah sakit atau di klinik yang memang sudah riwayat punya penyakit gula, kencing manis, itu kami sarankan untuk konsultasi ke internis atau dokter penyakit dalam, sehingga obat-obatan yang biasanya diminum sebelum makan atau memasukkan insulin itu bisa diatur rute pemberiannya sedemikian rupa. Loh, kenapa sih Dok kok masih boleh orang diabetes kan harus minum obat? Karena orang diabetes itu kita atur obatnya untuk mengambil gula atau pabriknya, sehingga tidak mengganggu pada saat puasa, sehingga dia minum obatnya pada saat buka atau setelah sahur. Hanya itu. Oke, kemudian nih Pak, bagaimana cara menjaga tubuh tetap bugar di bulan Ramadan? Baik. Jadi seperti yang sudah saya bilang di awal, bahwa puasa ini adalah perubahan gaya hidup. Yang awalnya makan setiap hari, tapi saat ini diatur pada saat sahur dan buka. Pastinya kita harus menjaga asupan gizi. Lah, asupan gizi ini adalah satu, ya seperti saya bilang tadi, cukup protein, karbohidrat, kalau bisa karbohidrat yang kompleks. Yang terakhir adalah asupan cairan. Nah, ini hanya 3 sebenarnya. Sehingga apa? Kalau kita bisa menjaga cairan tubuh, bisa menjaga makanan yang masuk sesuai, berimbang, pastinya akan orang yang masuk akhirnya di metabolisme secara baik. Tapi jangan lupa, ketika pada saat puasa kita juga harus bisa membatasi aktivitas kegiatan yang memang bisa membuat diri kita berkeringat secara berlebih sehingga membuat kita dehidrasi. Ketika dehidrasi pastinya kita akan merasa pusing dan mual. Itu sih. Dan terakhir Mas, jangan lupa niat. Nah, itu yang Masya Allah, luar biasa sekali pembahasan kita hari ini, Dok. Jadi pada dasarnya kita sudah mengetahui dan memahami sekarang bahwa manfaat puasa itu seperti apa, kemudian cara kita agar puasa selalu semangat, selalu bugar ketika puasa itu gimana. Tetapi pada intinya tujuan kita berpuasa tetaplah sama, yakni untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk melatih mengendalikan diri kita agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik di keesokan harinya. Terima kasih kepada Dr. Ahmad Fahmi sama-sama yang telah berbagi ilmu dengan kita semua. Semoga apa yang kita bahas kali ini bisa menjadi bekal bagi kita untuk menjalankan ibadah puasa dengan lebih baik. Amin. Terima kasih juga bagi dulur Kemenak Jatim yang telah menyaksikan Bincang Ramadan kali ini. Jangan lupa untuk terus
mengikuti bincang Ramadan selanjutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Dan jangan lupa like, komen, subscribe akun YouTube Kemenag Jatim. Mohon izin Bapak, boleh pantun? Iya, boleh. Jalan-jalan ke kota Surabaya, panasnya tiada dua. Sampai jumpa di lain acara, semoga berkah selalu menyertai kita semua. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bincang Ramadan, santai berbincang ibadah gembira. Terima kasih.